Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hati merasa seakan ada sesuatu yang hilang, padahal di sekitar kita semuanya masih tampak lengkap? Pernahkah pikiran mencari jawaban di luar, namun justru menemukan ketenangan di dalam dada? Ada rahasia besar dalam kehidupan ini, bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan tidak semua kebenaran harus tampak oleh mata. Ada ilmu yang tidak tertulis di buku, tidak terucap di lisan, tetapi terasa begitu nyata dalam hati yang bersih. Itulah ilmu yang lenyap dari dunia, namun sesungguhnya masih ada bagi mereka yang mencari dengan ketulusan. Melihat tanpa mata, mengerti tanpa ilmu, adalah tanda bahwa Allah menanamkan cahayanya ke dalam jiwa seorang hamba. Inilah perjalanan yang akan membuka pintu hati untuk menerima kekurangan, memaafkan diri, dan melangkah maju menuju Allah yang Maha Pengampun. Misteri ilmu yang hilang. Ilmu dalam Islam bukan sekadar catatan di kertas atau hafalan yang tersimpan di dalam ingatan manusia, melainkan cahaya yang Allah letakkan di hati hamba-hamba yang ikhlas. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa ilmu akan dicabut dengan diwafatkannya para ulama, bukan dengan hilangnya lembaran kitab. Maka semakin berkurang orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam, semakin terasa bahwa ilmu hakikat itu seolah lenyap dari dunia. Namun sesungguhnya ilmu itu tetap hidup bagi mereka yang hatinya terbuka kepada kebenaran. Kita sering menyangka bahwa ilmu hanyalah teori yang dapat dipelajari, padahal hakikat ilmu adalah sesuatu yang menuntun hati untuk mengenal Allah. Ilmu yang sejati bukan sekadar pengetahuan, melainkan kesadaran yang menghubungkan hamba dengan Sang Pencipta. Ia hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan, meski dunia dipenuhi kegelapan dan kebingungan. Tanpa cahaya ini, manusia akan merasa tahu segalanya, tetapi hatinya kosong tanpa arah. Ilmu yang hilang bukanlah sekadar kehilangan tulisan atau pengajaran, melainkan hilangnya pemahaman hakiki yang menghidupkan hati. Banyak orang mungkin cerdas secara logika, tetapi tidak semua bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Ilmu yang benar menuntun manusia agar rendah hati, bukan sebaliknya membuat mereka sombong dengan kepintarannya. Dan inilah misteri yang Allah titipkan, bahwa ilmu sejati akan tetap ada bagi mereka yang mau merendahkan diri di hadapannya. Ketika seorang hamba merasa kosong meski penuh dengan hafalan, itu tanda bahwa ia belum benar-benar mendapatkan cahaya ilmu. Allah berfirman dalam Quran, Surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya ilmu yang Allah maksud adalah ilmu yang menghidupkan iman, bukan sekadar pemahaman duniawi. Inilah alasan mengapa ilmu yang hakiki terkadang terasa hilang, sebab tidak semua orang mencarinya dengan hati yang bersih. Misteri ilmu yang hilang dapat dirasakan ketika manusia terlalu bergantung pada logika semata dan melupakan cahaya hati. Dunia modern seringkali memuja kepintaran, tetapi mengabaikan kebijaksanaan yang datang dari keimanan. Padahal ilmu sejati adalah keseimbangan antara akal yang berpikir dan hati yang tunduk kepada Allah. Itulah rahasia mengapa ilmu yang hilang itu masih ada, tetapi hanya bisa diraih dengan kerendahan hati. Banyak kisah dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa ulama besar mendapatkan pemahaman bukan hanya dari membaca kitab, melainkan dari doa, ibadah, dan hati yang ikhlas. Mereka memperoleh cahaya dari Allah, lalu menyebarkannya sebagai hikmah bagi umat. Ilmu itu bukan hanya kata-kata, melainkan keteladanan hidup yang menuntun banyak orang menuju kebenaran. Dari sini, kita memahami bahwa ilmu yang lenyap masih hidup dalam warisan hati para hamba pilihan. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa ilmu adalah jalan menuju surga, sehingga setiap langkah orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Namun yang perlu dipahami, ilmu yang dimaksud bukan sekadar hafalan, tetapi pemahaman yang mengantarkan seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, tidak memberi manfaat bagi siapapun. Maka ilmu sejati adalah yang membuahkan amal, akhlak, dan ketundukan hati. Misteri ilmu yang hilang menjadi pengingat bahwa ilmu sejati tidak pernah benar-benar hilang, melainkan tersembunyi dari mereka yang hatinya keras. Allah selalu memberikan cahaya kepada hamba yang mencari dengan kesungguhan dan keikhlasan.
Meski dunia kehilangan banyak ulama, cahaya ilmu tetap menyinari hati yang tunduk. Dan inilah permulaan perjalanan untuk melihat tanpa mata dan mengerti tanpa ilmu. Melihat tanpa mata. Melihat tanpa mata bukanlah perkara aneh dalam Islam, sebab sesungguhnya yang benar-benar melihat adalah hati. Banyak orang memiliki mata yang sehat, namun tidak mampu melihat kebenaran karena hatinya buta. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Hajj ayat 46, bahwa sesungguhnya bukan mata yang buta, melainkan hati yang ada di dalam dada. Maka penglihatan sejati bukanlah dengan indera, melainkan dengan cahaya iman yang Allah tanamkan. Hati yang bersih mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi tanpa harus selalu mencari bukti logis. Ia mampu merasakan petunjuk Allah dalam peristiwa yang sederhana, bahkan dalam kesulitan hidup. Penglihatan semacam ini hanya bisa lahir dari jiwa yang pasrah, karena Allah menjadikan firasat orang beriman sebagai cahaya yang menuntun mereka. Inilah melihat tanpa mata, sebuah kemampuan hati yang jauh lebih dalam dari sekadar penglihatan fisik. Banyak kisah para wali Allah yang menunjukkan bahwa mereka mampu melihat sesuatu dengan cahaya iman, bukan dengan mata kepala. Mereka mampu merasakan datangnya pertolongan Allah bahkan sebelum itu tiba karena hatinya penuh keyakinan. Cahaya iman menjadikan hati mereka peka terhadap kebenaran sehingga tidak mudah tertipu oleh dunia yang fana. Inilah karunia besar bagi hamba yang menundukkan dirinya di hadapan Allah. Ketika hati sudah dipenuhi cahaya, maka setiap kejadian menjadi pelajaran yang penuh makna. Bahkan sebuah kesulitan pun terlihat sebagai rahmat yang terselubung, bukan sekadar musibah yang menakutkan. Pandangan hati ini menjadikan seseorang mampu sabar, tenang, dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian. Sebab ia yakin bahwa setiap langkah hidup berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui. Melihat tanpa mata juga berarti memiliki kesadaran untuk tidak tertipu oleh dunia. Dunia tampak indah, tetapi bagi hati yang terang, dunia hanyalah bayangan yang sementara. Hati yang melihat dengan iman mampu menyingkap tabir, sehingga memahami bahwa kehidupan sejati adalah di akhirat. Dengan pandangan ini, seseorang akan lebih bijak dalam menggunakan waktunya di dunia yang singkat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Takutlah kepada firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah." Hadits ini menjelaskan bahwa ada pandangan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Pandangan itu bukan sihir atau ramalan, melainkan kepekaan hati yang dituntun langsung oleh Allah. Itulah hakikat melihat tanpa mata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah mata hati. Mata hati itulah yang sebenarnya mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Tanpa cahaya hati, seseorang mudah terjerumus pada kesalahan meski memiliki banyak ilmu dunia. Maka menjaga hati agar tetap bersih adalah kunci agar bisa melihat tanpa mata. Melihat tanpa mata bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, karena setiap orang beriman bisa mendapatkannya jika mau mendekat kepada Allah. Dengan zikir, doa, dan ketaatan, hati akan semakin bersinar dan penglihatan batin akan semakin tajam. Inilah cara seorang hamba benar-benar merasakan bimbingan Allah dalam hidupnya. Dan ketika itu terjadi, dunia yang gelap akan berubah menjadi terang dengan cahaya iman. Mengerti tanpa ilmu. Mengerti tanpa ilmu terdengar mustahil bagi sebagian orang, tetapi dalam Islam hal itu adalah karunia yang nyata. Allah memberikan pemahaman langsung kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki tanpa melalui proses belajar panjang. Pemahaman ini disebut dengan ilham atau hikmah yang mengalir ke dalam hati yang bersih, sehingga seorang hamba bisa merasakan kebenaran meski tidak semua hal dijelaskan dengan kata-kata. Dalam Quran, surat Al-Kahfi ayat 65, Allah menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba yang diberi rahmat dan diajarkan ilmu langsung dari sisi Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa ada pemahaman khusus yang Allah berikan tanpa perantara guru atau kitab. Pemahaman tersebut adalah anugerah yang tidak bisa dicapai hanya dengan usaha, melainkan dengan izin Allah. Itulah contoh nyata mengerti tanpa ilmu. Mengerti tanpa ilmu bukan berarti menolak pentingnya belajar, melainkan mengakui adanya karunia Allah yang lebih tinggi dari logika manusia. Ilmu yang dipelajari tetap penting,
tetapi tidak semua kebenaran dapat dijangkau dengan pikiran. Ada rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah. Maka orang yang mengerti tanpa ilmu sejatinya mendapatkan cahaya petunjuk darinya. Para ulama sering menyebut pemahaman ini sebagai ilmu laduni, yaitu ilmu yang Allah berikan langsung ke dalam hati hamba. Ilmu ini bukan hasil membaca kitab, tetapi hasil dari kesucian hati, kedekatan dengan Allah, dan ketekunan ibadah. Dengan ilmu ini, seorang hamba dapat merasakan kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan akal semata. Inilah anugerah yang sangat agung, karena hanya Allah yang mampu memberikannya. Mengerti tanpa ilmu menjadikan hati lebih lembut dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Orang yang diberi pemahaman ini tidak mudah terjebak dalam amarah, sur dendam, atau kebingungan, sebab hatinya merasa cukup dengan petunjuk yang Allah berikan. Itulah tanda bahwa pemahaman sejati bukan hanya dari logika, tetapi dari cahaya iman. Kita sering melihat orang-orang sederhana yang tidak banyak sekolah, tetapi memiliki kebijaksanaan yang menenangkan. Mereka mampu menasihati dengan kata-kata yang menyentuh hati, seakan Allah yang menuntun lisannya. Itulah bentuk nyata mengerti tanpa ilmu, pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh kelas atau buku. Sebab yang berbicara adalah hati yang bersih. Mengerti tanpa ilmu juga berarti memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah, meski tidak semua alasannya jelas di depan mata. Dengan pemahaman ini, hati menjadi lebih ridha dan lebih tenang dalam menerima takdir. Pemahaman ini tidak datang dari logika, melainkan dari iman yang mendalam. Dan iman yang kuat membuat seseorang mampu mengerti tanpa harus selalu tahu sebab musababnya. Mengerti tanpa ilmu adalah anugerah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang dekat dengan Allah. Semakin seorang hamba mendekat, semakin banyak pemahaman yang mengalir ke dalam jiwanya. Pemahaman itu bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk semakin tunduk kepada Allah. Maka siapapun yang ingin merasakannya, hendaklah menjaga hati, memperbanyak taubat, dan mendekat kepadanya. Menyadari kekurangan diri. Setiap manusia diciptakan dengan kekuatan dan kelemahan, sehingga tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Allah. Kekurangan itu bukanlah aib, melainkan tanda bahwa manusia selalu butuh bimbingan dari Tuhannya. Allah mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang terus memperbaiki diri dengan rendah hati. Maka menyadari kekurangan diri adalah langkah awal menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang merasa dirinya sempurna, maka ia sedang terjerumus dalam kesombongan yang berbahaya. Kesombongan itulah yang pernah menjerumuskan iblis ketika ia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Seorang hamba yang sadar akan kekurangannya justru lebih dicintai Allah, karena ia tidak pernah merasa cukup tanpa pertolongannya. Kesadaran inilah yang membuat hati lembut dan mudah menerima kebenaran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadits ini menjadi pengingat bahwa kekurangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu untuk kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, bahkan para nabi pun diuji dengan kelemahan agar umat bisa mengambil pelajaran. Maka jangan pernah malu mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Menyadari kekurangan juga berarti memahami bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Sehebat apapun usaha yang dilakukan, hasilnya tetap berada dalam kehendak Allah. Inilah yang menjadikan hati seorang mukmin selalu bergantung hanya kepadanya. Dan dari ketergantungan itulah lahir kekuatan yang sejati. Banyak orang yang justru terjebak dengan pencitraan, ingin terlihat sempurna di mata manusia, tetapi lupa bahwa yang terpenting adalah pandangan Allah. Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal. Maka kesadaran akan kekurangan diri justru membuat seseorang lebih rendah hati dan tidak sombong di hadapan makhluk. Kesadaran inilah yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada Tuhannya. Kekurangan yang kita miliki bisa menjadi cara Allah mendidik hati agar lebih sabar. Sebab tanpa kekurangan, manusia akan mudah merasa besar dan melupakan Tuhannya. Dengan kelemahan, manusia dipaksa untuk kembali berdoa, berusaha, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan dalam proses itulah hati menjadi lebih kuat dan lebih ikhlas.
Menyadari kekurangan diri juga berarti menerima bahwa setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan hati yang rapuh. Semua itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa manusia hanyalah makhluk yang terbatas. Dengan menyadarinya, hati menjadi lebih mudah untuk tawakal. Kekurangan bukanlah sesuatu yang harus ditutupi dengan kesombongan, melainkan dihadapi dengan kerendahan hati. Allah mencintai hamba yang mengakui kelemahan dan meminta pertolongannya dengan tulus. Dari kekurangan itulah lahir doa yang penuh keikhlasan dan taubat yang sungguh-sungguh. Inilah langkah pertama untuk menuju ampunan Allah yang luas. Luka dari masa lalu. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak selalu indah. Ada yang penuh dengan kesalahan, dosa, atau kegagalan yang menyisakan luka di hati. Luka itu terkadang begitu dalam sehingga terasa sulit untuk dilupakan. Manusia sering terjebak dalam penyesalan, seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Padahal Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang selalu membuka pintu taubat bagi hamba yang ingin kembali. Luka dari masa lalu seringkali menghantui pikiran, membuat seseorang merasa tidak layak untuk bahagia. Ia merasa hidupnya sudah rusak karena kesalahan yang pernah dilakukan. Perasaan bersalah itu kadang justru menghalangi langkah untuk maju. Inilah jebakan setan yang ingin membuat manusia terus terpuruk dalam penyesalan. Allah berfirman dalam Quran, Surat Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ayat ini adalah pelipur bagi hati yang terluka, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Maka jangan biarkan luka masa lalu menghalangi rahmat Allah yang luas. Banyak orang yang terjebak dengan kesalahan lama, hingga melupakan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Allah menciptakan siang dan malam sebagai pergantian waktu, tanda bahwa selalu ada ruang untuk memulai kembali. Masa lalu hanyalah guru, bukan penjara yang membatasi langkah. Maka jadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi. Luka dari masa lalu terkadang justru membuat hati lebih peka dan lebih bijak. Seseorang yang pernah jatuh akan lebih berhati-hati dalam melangkah. Ia menjadi lebih memahami arti taubat dan lebih menghargai nikmat Allah. Maka jangan benci masa lalu, karena darinya lahir kekuatan untuk berubah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Hadits ini menenangkan hati yang khawatir, karena Allah benar-benar menghapus dosa hamba yang sungguh-sungguh bertaubat. Maka luka dari masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih baik. Dengan taubat, luka itu bisa berubah menjadi rahmat. Hidup bukanlah tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang bagaimana belajar darinya untuk melangkah lebih baik. Masa lalu adalah bagian dari takdir, dan Allah Maha Bijaksana menuliskannya. Seorang hamba yang menerima takdir dengan ikhlas akan menemukan kedamaian, meski masa lalunya penuh luka. Karena yang terpenting bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Luka dari masa lalu tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai masa depan yang baik. Allah tidak menilai kita dari kesalahan yang telah lalu, tetapi dari taubat dan amal kita hari ini. Maka jangan biarkan luka itu terus menguasai hati. Jadikan ia sebagai pengingat agar langkah ke depan lebih dekat kepada Allah. Rahasia memaafkan diri. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu rahasia besar untuk melepaskan beban masa lalu. Banyak orang mampu memaafkan orang lain, tetapi sulit memaafkan dirinya sendiri. Padahal Allah selalu membuka pintu maaf bagi hambanya yang kembali dengan taubat. Maka seorang hamba pun seharusnya memaafkan dirinya, agar bisa melangkah lebih ringan menuju kebaikan. Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadits ini menggambarkan betapa besar cinta Allah kepada hamba yang kembali kepadanya. Jika Allah saja mau memaafkan dosa-dosa yang besar, mengapa kita terus menyiksa diri dengan penyesalan yang tidak berujung? Memaafkan diri berarti percaya pada rahmat Allah. Banyak orang yang tidak bisa maju karena hatinya selalu mengikat diri dengan rasa bersalah. Ia seakan terbelenggu oleh masa lalu yang gelap.
Padahal memaafkan diri bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi menerima bahwa Allah Maha Pemaaf. Dengan begitu, hati bisa tenang dan langkah bisa maju. Memaafkan diri juga berarti memahami bahwa manusia memang tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan para nabi pun pernah diuji dengan kelemahan. Maka kesalahan bukanlah alasan untuk menyerah, tetapi untuk bangkit lebih kuat. Inilah rahasia mengapa memaafkan diri bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan. Seseorang yang mampu memaafkan dirinya akan lebih mudah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ia tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tetapi menjadikan setiap kesalahan sebagai bahan muhasabah. Ia juga lebih bijak dalam menghadapi orang lain, karena menyadari bahwa semua manusia sama-sama penuh kekurangan. Inilah hati yang lapang, hati yang siap menerima rahmat Allah. Memaafkan diri tidak berarti meremehkan dosa, tetapi justru menghargai ampunan Allah yang luas. Seseorang yang benar-benar menyesal akan memperbanyak istighfar dan taubat nasuha. Ia akan mengganti kesalahan dengan amal syaleh yang lebih banyak. Dari situlah lahir ketenangan yang sejati. Ketika seorang hamba sudah memaafkan dirinya, maka ia bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan rasa bersalah yang menghantui. Ia bisa fokus pada apa yang ada di depan, yaitu kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan itulah rahasia untuk melangkah maju dengan hati yang tenang. Memaafkan diri adalah bentuk syukur kepada Allah, karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Dengan memaafkan diri, seorang hamba mengakui kelemahannya sekaligus mengakui kebesaran ampunan Allah. Maka jangan biarkan diri terus tersiksa oleh penyesalan. Bukalah hati, maafkan diri, dan sambut masa depan dengan cahaya iman. Menyambut cahaya baru. Setelah melewati luka dan memaafkan diri, kini saatnya membuka hati untuk menyambut cahaya baru dalam kehidupan. Cahaya itu bukan datang dari dunia, melainkan dari Allah yang memberikan rahmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hidup yang dulu terasa berat kini akan terasa lebih ringan ketika hati sudah berdamai dengan masa lalu. Maka sambutlah hari-hari yang baru dengan penuh syukur dan harapan. Allah mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran. Surat Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini adalah janji Allah bahwa setelah kegelapan selalu ada cahaya yang datang. Maka jangan pernah merasa bahwa hidup akan terus terjebak dalam kesedihan. Sebab cahaya baru selalu menanti bagi yang mau bangkit. Menyambut cahaya baru berarti meyakini bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua. Setiap hari adalah lembaran kosong yang bisa ditulis dengan amal syaleh. Bahkan seseorang yang semalam penuh dosa, bisa saja pagi ini menjadi kekasih Allah jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Inilah indahnya rahmat Allah yang tiada terbatas. Ketika cahaya baru masuk ke dalam hati, maka hidup akan terasa berbeda. Kesedihan yang dulu berat kini terasa ringan, karena hati sudah pasrah kepada Allah. Kegagalan yang dulu memalukan kini menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Semua itu karena Allah mengganti kegelapan dengan cahaya iman. Menyambut cahaya baru juga berarti berani meninggalkan kebiasaan buruk. Tidak ada cahaya yang bisa bersatu dengan kegelapan, maka dosa-dosa harus ditinggalkan agar hati bersih. Cahaya Allah hanya akan singgah pada hati yang ikhlas dan penuh taubat. Maka bersihkan diri, lalu biarkan cahaya itu menerangi jalan hidup. Seorang hamba yang menyambut cahaya baru akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai jalan menuju akhirat. Dunia tidak lagi membuatnya terikat, karena hatinya telah terpaut pada Allah. Inilah tanda bahwa cahaya iman benar-benar telah masuk ke dalam jiwa. Menyambut cahaya baru menjadikan seseorang lebih bersemangat dalam ibadah. Salat terasa lebih khusyuk, doa terasa lebih dekat, dan hati terasa lebih damai. Semua itu karena ia merasa Allah selalu bersamanya. Cahaya iman menjadikan setiap langkah terasa penuh makna. Cahaya baru adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang telah melewati ujian dan kembali kepadanya. Tidak semua orang bisa merasakannya, kecuali mereka yang mau membuka hati. Maka syukurilah cahaya itu dengan memperbanyak amal kebaikan. Sebab cahaya iman adalah bekal yang akan menerangi perjalanan menuju akhirat.
Ilmu hati, jalan menuju Allah. Ilmu hati adalah ilmu yang paling agung karena ia menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Bukan sekadar teori, tetapi pemahaman yang membuat seseorang semakin tunduk kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati, pusat dari seluruh amal dan pemahaman. Hati yang dipenuhi cahaya akan mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah menyebutnya dengan istilah Furqan, yaitu kemampuan untuk memilah yang hak dan yang batil. Kemampuan ini tidak lahir dari kepandaian, melainkan dari ketakwaan. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Anfal ayat 29, "Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan." Ilmu hati bukanlah sesuatu yang bisa didapat hanya dengan membaca, melainkan harus melalui penyucian jiwa. Hati yang penuh dosa akan sulit menerima cahaya, bagaikan cermin yang tertutup debu. Maka pembersihan hati dengan istighfar, zikir dan ibadah adalah kunci agar ilmu hati bisa masuk. Tanpa pembersihan itu, hati akan tetap gelap meski dikelilingi banyak ilmu dunia. Seorang ulama berkata bahwa ilmu hati adalah buah dari amal syalih yang dilakukan dengan ikhlas. Semakin seorang hamba mendekat kepada Allah, semakin banyak hikmah yang Allah tanamkan dalam hatinya. Hikmah itulah yang menjadikan perkataannya menenangkan dan perbuatannya penuh makna. Inilah ilmu hati yang tidak bisa ditulis, tetapi bisa dirasakan. Ilmu hati juga membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Semakin banyak ia memahami kebesaran Allah, semakin sadar betapa kecil dirinya. Ia tidak sombong dengan ilmunya, karena tahu bahwa semua datang dari Allah. Inilah ilmu yang sejati, yaitu ilmu yang melahirkan kerendahan hati. Hati yang berilmu akan menjadikan kehidupan lebih tenang, tidak mudah marah, tidak mudah iri, dan tidak mudah tergoda oleh dunia, sebab hatinya telah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Cinta itu lebih kuat daripada segala godaan dunia. Ilmu hati juga melahirkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Seseorang yang dekat dengan Allah akan semakin lembut kepada makhluknya. Ia melihat semua orang dengan mata rahmat, bukan dengan kebencian. Dan itulah tanda bahwa ilmu hati benar-benar hidup dalam dirinya. Ilmu hati adalah jalan menuju Allah, karena dengannya seorang hamba akan selalu merasa dekat dengan Tuhannya. Hati yang dipenuhi cahaya akan selalu rindu berjumpa dengan Allah. Maka jagalah hati, karena ia adalah pintu menuju kebahagiaan sejati. Barang siapa menjaga hatinya, maka Allah akan menjaga seluruh hidupnya. Melangkah maju. Melangkah maju berarti berani meninggalkan masa lalu yang kelam dan menatap masa depan dengan harapan. Tidak ada gunanya terus menoleh ke belakang jika itu hanya membuat hati semakin lemah. Allah memberikan waktu baru agar kita bisa memperbaiki diri. Maka gunakan kesempatan itu untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Orang yang melangkah maju tidak lagi dibebani rasa bersalah yang berlebihan. Ia sudah memaafkan dirinya, bertaubat kepada Allah, dan bertekad untuk memperbaiki diri. Hatinya ringan, langkahnya mantap, dan pikirannya penuh harapan. Inilah buah dari memaafkan diri dan menyambut cahaya baru. Allah mengingatkan dalam Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini adalah motivasi untuk berani melangkah, karena perubahan tidak akan datang jika hanya menunggu. Perubahan dimulai dari dalam hati yang bertekad, dan ketika tekad itu ada, Allah akan menolong. Melangkah maju juga berarti memperbanyak amal syalih untuk mengganti dosa-dosa yang telah lalu. Setiap kebaikan yang dilakukan akan menghapus kesalahan, sebagaimana firman Allah dalam Quran. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Maka jangan berhenti berbuat baik, karena itulah jalan untuk menebus masa lalu. Langkah maju seorang hamba adalah langkah menuju akhirat, bukan sekadar menuju dunia. Dunia hanyalah ladang untuk menanam, sementara akhirat adalah tempat memanen. Maka setiap langkah yang diambil harus dipastikan menuju keridhaan Allah. Dengan begitu, hidup tidak akan sia-sia. Melangkah maju juga berarti siap menghadapi ujian baru dengan hati yang lebih kuat. Ujian pasti datang, tetapi kini hati sudah lebih sabar dan lebih ikhlas.
Kesalahan masa lalu menjadi pelajaran agar tidak jatuh pada lubang yang sama. Dan dari sanalah lahir kekuatan sejati. Orang yang melangkah maju akan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ia tidak lagi menggantungkan diri pada manusia, tetapi hanya kepada Tuhannya. Hati yang pasrah menjadikannya lebih tenang, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Inilah rahasia kekuatan seorang mukmin sejati. Melangkah maju adalah tanda bahwa seorang hamba sudah benar-benar berdamai dengan dirinya. Ia tidak lagi terikat masa lalu, tetapi fokus pada masa depan yang penuh rahmat Allah. Ia yakin bahwa jalan hidupnya selalu dalam genggaman Allah yang Maha Pengasih. Dan dengan keyakinan itu, ia terus berjalan menuju cahayanya. Perjalanan hidup tidak pernah lepas dari kekurangan, kesalahan, dan luka masa lalu. Namun Allah selalu memberikan kesempatan untuk kembali, memaafkan diri, dan melangkah maju. Ilmu yang sejati bukan hanya yang tertulis, tetapi yang Allah tanamkan di hati hamba yang ikhlas. Melihat tanpa mata, mengerti tanpa ilmu, adalah tanda cahaya iman yang menerangi kehidupan. Dengan hati yang bersih, seorang hamba akan menemukan kedamaian, meski dunia penuh ujian. Semoga kita semua termasuk hamba yang mampu menerima kelemahan, memaafkan diri, dan melangkah menuju keridhaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.